make history when they perform their new. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Dia merupakan diva dan juga artis papan atas. Wanita itu bernama Kat Valdez, di mana di sini Valdez diceritakan bahwa dia sebentar lagi akan menikah dengan seorang penyanyi dan juga rapper terkenal bernama Bastian. Mereka berdua memang adalah pasangan yang sangat-sangat terkenal. Karena itulah pernikahan mereka pun dibuat secara online yang mana nanti akan dilihat oleh banyak orang. Ya layaknya seperti di Indonesia, mungkin seperti Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina dan juga Atta dengan Aurel. Selain disiarkan secara online pernikahan dari Valdez dan juga Bastian yang memang seorang penyanyi, mereka berdua pun juga berencana untuk melakukan konser secara langsung yang mana rencananya di pernikahan mereka nanti akan dilihat secara langsung maupun tidak langsung oleh 20 juta penonton. Setelah itu film pun beralih menceritakan seorang guru matematika bernama Charlie. Charlie sendiri adalah seorang duda yang tinggal bersama anaknya yaitu Lou. Ya beberapa tahun lalu istri Charlie memutuskan untuk menceraikan Charlie dan juga hidup Charlie bersama dengan anaknya sangat sederhana dan jauh dari kata mewah. Sebagai seorang guru dan juga ayah, tujuan Charlie hanya sederhana dalam hidupnya. Dia hanya ingin menjadi guru yang benar untuk murid-muridnya dan juga menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Selanjutnya menceritakan Charlie yang saat itu berusaha untuk menemani anaknya tidur malam. Sebelum anaknya tidur, mereka berdua pun ternyata melihat kenangan foto masa lalu mereka ketika ibunya masih bersama dengan Charlie dan juga anaknya. Di sini diceritakan kalau ternyata anak Charlie ini tidak begitu bangga dengan Charlie karena memang Charlie sebagai seorang guru, dia adalah seseorang yang kolot dan juga sangat-sangat formal sehingga Charlie orangnya sangat tidak menyenangkan sama sekali. Besokan harinya menceritakan Charlie yang sedang ngobrol bersama salah satu teman guru bernama Parker. Saat itu Parker pun bilang kalau dia mempunyai 3 tiket konser untuk melihat pernikahan dari Valdez dan juga Bastian. Dan Parker berencana untuk mengajak Charlie bersama dengan anaknya. Tapi Charlie yang memang seorang guru dan juga dia tidak gaul, dia pun tidak tahu siapa itu Valdez dan juga siapa itu Bastian. Bahkan dia tidak tahu ini sebenarnya acara apa. Tapi Charlie yang sadar kalau dia harus menjadi seorang ayah yang asik, akhirnya Charlie pun mengiyakan tawaran daripada Parker. Benar saja di malam harinya Charlie bersama dengan anaknya dan juga Alex memutuskan untuk melihat konser pernikahan dari Valdez dengan Bastian. Sesaat ketika Valdez akan tampil naik di atas panggung, tiba-tiba tersebar berita yang sangat mengejutkan dari internet. Berita itu isinya ternyata tersebar video Bastian yang akan menikahi Valdez pada hari ini itu selingkuh dengan sekretarisnya Valdez sendiri. Di sini kita diceritakan tokoh baru, dia adalah sekretarisnya Valdez bernama Colin, di mana Colin ini sangat setia dan sangat bisa dipercaya oleh Valdez. Colin yang saat itu sudah tahu isi beritanya. Awalnya Colin tidak ingin memberitahu Valdez karena Colin tidak ingin Valdez nanti menjadi gugup ketika tampil di atas panggung. Tetapi karena Valdez terus memaksa, akhirnya Valdez pun melihat berita itu dan tentu ketika itu dia sangat-sangat syok dan terkejut. Saat itu Valdez pun naik ke atas panggung dengan keadaan emosi yang tidak karu-karuan. Karena emosinya tidak stabil dan dia tidak berpikir secara logika, saat itu Valdez pun mengatakan kalau dia tidak jadi menikahi Bastian. Setelah mengatakan itu, Valdez pun terdiam sejenak dan tiba-tiba dia melihat seorang pria yang sedang memegang spanduk bertuliskan "Marry Me". Seketika itu juga Valdez langsung menunjuk pria itu dan menyuruhnya untuk naik ke atas panggung, dan Valdez bilang kalau dia akan menikahi pria itu malam ini juga. I'll marry you. You. Ternyata pria itu adalah Charlie. Tentu pada awalnya Charlie bingung, tapi karena semua penonton yang hadir di sana memaksanya, akhirnya Charlie pun mau untuk menikahi Valdez di malam itu. Mereka berdua pun akhirnya resmi menikah walau tidak mengenal satu sama lain. Husband and wife. Selesainya acara, Bastian dan juga sekretaris Valdez yang memang sudah selingkuh dengan Bastian sempat ingin menemuinya untuk klarifikasi dan meminta maaf. Akan tetapi Valdez terlanjur sakit hati dan dia tidak mau bertemu mereka berdua lagi.
Ketika pulang berdua bersama di dalam mobil, Charlie pun meminta maaf kepada Valdez karena dia menerima ajakan pernikahannya di malam itu. Karena Charlie sadar kalau dia hanyalah orang biasa, guru donara dan juga orang miskin. Seharusnya dia tidak menerima pernikahan dengan seseorang artis diva seperti Valdez. Dia melakukan itu semua karena dia kasihan dengan Valdez atas apa yang terjadi dengan hari ini. Dan jika dia tidak menerimanya tadi, pasti penonton bakal banyak yang lebih membenci Valdez. Jeff will take you home. Keesokan harinya menceritakan Valdez yang berbicara dengan asistennya Colin tentang permasalahan pernikahan ini. Di situ Colin memberikan solusi kepada Valdez bagaimana kalau Charlie disewa sebagai suami sementara saja. Valdez pun setuju dan setelah itu Colin pun pergi untuk menemui Charlie. Ketika ditawari uang oleh Colin untuk menjadi suami pura-pura, awalnya Charlie tidak mau. Ya memang Charlie bukanlah orang kaya, tetapi dia tidak mau kalau diperlakukan dan dibayar seperti ini. Dia bersedia membantu Valdez untuk menjadi suami pura-puranya tanpa dibayar sedikit pun. Malah di situ Charlie mengkhawatirkan tentang Valdez karena pendapat publik pasti buruk ketika mengetahui kalau Valdez benar-benar menikah dengan orang biasa yang merupakan seorang guru seperti Charlie. Tapi karena Colin juga bilang kalau itu keinginan Valdez, akhirnya Charlie pun sepakat untuk menjadi suami pura-pura dari Valdez. Dan setelah itu Charlie pun bertemu dengan Valdez. Selanjutnya Charlie pun diminta untuk menemani Valdez yang akan mengadakan konferensi pers. Ketika itu para wartawan yang hadir menyerang mereka berdua dengan berbagai pertanyaan. Tetapi untungnya Charlie dan Valdez dengan sempurna menjawab semua pertanyaan mereka. Bahkan Charlie dan Valdez mendapatkan aplaus dari para wartawan yang kagum dengan jawaban-jawaban mereka. Kini hidup Charlie pun berubah drastis 180 derajat, di mana-mana namanya disebut, wartawan yang selalu mengikutinya. Bahkan kini Charlie punya iPhone sendiri untuk memudahkan Valdez dan asistennya menghubunginya. Selanjutnya di malam hari menceritakan anak Charlie yang berkata kepada Charlie kalau dia sangat senang jika memang Valdez benar-benar menjadi ibu tirinya. Tetapi di situ Charlie pun menjelaskan kepada anaknya kalau semuanya ini hanyalah settingan karena memang semuanya hanya pura-pura dan Charlie dengan Valdez hanya menikah selama beberapa bulan saja. Setelah itu mereka berdua akan pisah lagi. It's just publicity, it's not real. Keesokan harinya menceritakan Charlie yang menghabiskan waktunya seharian bersama dengan Valdez. Ketika itu mereka berdua bermain bowling. Selesai bermain bowling, Valdez menyempatkan waktunya untuk singgah di rumah Charlie sebentar. Saat itu mereka berdua membicarakan banyak hal sampai Valdez menanyakan tentang masa lalu Charlie. Valdez bertanya kenapa Charlie pada akhirnya memutuskan untuk cerai dengan istrinya. Di situ Charlie pun cerita kalau sebenarnya dulu Charlie masih mencintai mantan istrinya, tetapi memang mantan istrinya ini tidak mencintainya lagi dan sudah mencintai orang lain. Karena itulah Charlie terpaksa memutuskan untuk bercerai. Karena menurut Charlie, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tetap mencintai kita. Terkadang melepaskan adalah pilihan terbaik. So I got the feeling she didn't want it, or she didn't want me anymore, and I let her go. Setelah mendengar cerita itu, Valdez yang merasa bersalah karena telah bertanya tentang masa lalunya yang menyakitkan. Akhirnya Valdez pun minta maaf. Tapi Charlie tidak masalah membicarakan masa lalunya karena baginya masa lalu tidak untuk dilupakan tetapi untuk dikenang dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Selanjutnya Valdez pun giliran bercerita kalau ternyata dia sudah menikah 3 kali dan pernikahannya dengan Bastian yang gagal itu adalah pernikahan keempatnya. Meskipun telah berulang kali gagal dalam pernikahannya, Valdez tidak pernah trauma karena baginya kegagalan cinta memang akan membuatmu terluka, tapi dia juga akan membuatmu semakin dewasa. Kemudian dari hari ke hari selanjutnya mereka berdua pun terus bersama layaknya pasangan suami istri. Dan diceritakan juga kalau Charlie selalu mendampingi dan menemani Valdez kemanapun kesibukan Valdez, ketika rekaman, sesi pemotretan, bahkan di sebuah acara penghargaan. Valdez dan Charlie tidak sengaja bertemu dengan Bastian. Selanjutnya film pun menceritakan ketika Charlie sedang mengajar, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Valdez di ruang kelasnya. Tentu di situ murid-murid Charlie semua kegirangan ketika Valdez datang karena memang Valdez ini adalah artis terkenal. Murid-muridnya juga kagum kepada gurunya Charlie karena Charlie bisa menikahi orang seluar biasa Valdez.
Dan di ruangan itu ternyata juga ada anak Charlie yang belum pernah ketemu Valdez sebelumnya. Di situ anak Charlie pun sangat senang karena memang anak Charlie, Lou ini sangat mengidolakan Valdez. Setelah itu akhirnya Lou dan Valdez pun bersama sampai malam hari. Di situ mereka berdua berusaha untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Di malam harinya sebelum berpisah, Lou pun bertanya kepada Valdez apakah Valdez mencintai ayahnya. Valdez yang memang masih ragu dengan perasaannya, akhirnya Valdez pun memutuskan untuk tidak menjawab secara jelas kepada Lou. Setelah itu Charlie pun datang dan akan mengajak Lou pergi pulang. Sebelum pulang, Charlie yang tahu kalau Valdez ini kesehariannya selalu dandan untuk terlihat sempurna. Saat itu Charlie pun bilang kepada Valdez kalau Valdez tidak perlu susah-susah melakukan itu semua karena Valdez sudah cantik apa adanya tanpa melakukan dandan. Sebelum pulang tiba-tiba asisten Valdez bilang kalau setelah ini Valdez harus berangkat ke Puerto Rico untuk bertemu dengan artis-artis lainnya, dan di situ ada Bastian juga. Charlie yang tahu kalau Valdez ketika bertemu dengan Bastian lagi, pasti Valdez akan hatinya luluh dan dia akan tertipu lagi oleh Bastian. Charlie saat itu pun mengatakan kalau Valdez tidak seharusnya menemui Bastian lagi. Akhirnya saat itu Charlie pun menawari agar Valdez tidak mengikuti acara yang di Puerto Rico, melainkan dia ikut Charlie ke acara pesta dansa sekolah di SMA-nya. Are you asking me to the school dance? Tidak diduga keesokan harinya ternyata benar saja Valdez membatalkan acaranya bersama dengan artis-artis lainnya di Puerto Rico. Dia memilih untuk pergi ke pesta dansa SMA bersama dengan Charlie. Tentu murid-murid Charlie di sana sangat senang sekali karena kapan lagi mereka didatangi oleh artis terkenal seperti Valdez. Sepulangnya dari pesta, Valdez dan Charlie pun mengobrol panjang dan mereka berdua semakin mengenal satu sama lain, dan kelihatannya di situ mereka berdua sudah mulai tumbuh rasa cinta. Sesampainya di rumah Charlie, mereka berdua pun berdansa dengan sangat-sangat romantis, dan ketika itu Charlie yang sadar diri. Dia pun bertanya kepada Valdez apakah ini adalah sesuatu yang pintar untuk dilakukan karena Valdez tidak seharusnya melakukan hal romantis bersama dengan guru matematika biasa seperti Charlie. Valdez tidak menjawabnya, dia langsung memeluk Charlie dan setelah itu mereka berdua pun bercinta. Keesokan harinya Valdez sengaja mengosongkan semua agendanya hanya untuk demi bisa menghabiskan waktunya bersama dengan Charlie. Dan di hari itu mereka berdua pun melakukan banyak hal, mulai dari ke taman bermain sampai hal-hal yang lainnya. Beberapa hari selanjutnya ketika Charlie bersama dengan Valdez sedang mengajar anak-anak murid Charlie, tiba-tiba saat itu Bastian mendatangi Valdez. Awalnya tentu di situ Charlie marah karena Bastian tanpa ada apa-apa tiba-tiba berusaha untuk mendatangi Valdez lagi. Tetapi di situ Bastian bilang kalau kedatangannya menemui Valdez ketika itu karena lagu yang dibuat oleh Bastian bersama dengan Valdez itu masuk nominasi Grammy Award. Dan di situ Bastian menawarkan apakah Valdez bersedia untuk tampil bersama dirinya di ajang penghargaan Grammy Award. Tanpa pikir panjang, Valdez yang memang sudah lama memimpikan salah satu lagunya mendapatkan Grammy Award, dia pun langsung menyetujui tawaran dari Bastian. Setelah itu Charlie pun menarik Valdez untuk mengajaknya bicara berdua. Di situ Charlie mengatakan kalau seharusnya Valdez tidak menerima tawaran itu karena Charlie takut Valdez untuk kedua kalinya lagi-lagi hatinya disakiti oleh Bastian. Selain itu sebenarnya Charlie juga punya alasan karena dia sudah mulai mencintai Valdez. Dia takut kalau Valdez nantinya bakal jatuh cinta lagi dengan Bastian. Tapi karena memang Grammy Award adalah salah satu mimpi dari Valdez, Valdez pun harus melakukan itu. Dan Charlie juga sadar kalau dia tidak berhak untuk melarang Valdez. Akhirnya Valdez pun menyetujui tawaran dari Bastian. Keesokan harinya acara Grammy Award pun dimulai dan acaranya benar-benar megah disaksikan oleh banyak penonton. Di saat yang lain Charlie yang mulai mencintai Valdez dan dia takut hatinya tersakiti ketika melihat Valdez berdua bersama Bastian nyanyi di atas panggung. Akhirnya Charlie pun memutuskan untuk tidak hadir secara live di konsernya, tapi Charlie memutuskan untuk melihat konsernya dari rumah bersama dengan anaknya Lou. Konsernya pun dimulai ketika di atas panggung sebelum bernyanyi. Di situ Bastian mengucapkan permintaan maafnya kepada Valdez di depan semua orang. Bastian mengaku kalau dirinya salah dan telah bodoh sekali melakukan perselingkuhan itu. Dan setelah itu akhirnya Bastian pun berduet menyanyi bersama dengan Valdez.
Mereka berdua pun menyanyi dengan sangat-sangat bagus dan juga sangat romantis, dan semua penonton pun akhirnya berharap kalau Valdez bisa balikan lagi bersama dengan Bastian. Di saat yang lain, Charlie yang melihat duet itu, Charlie pun sadar kalau sebenarnya Valdez mungkin masih mencintai Bastian, dan akhirnya Charlie pun juga sadar diri kalau memang sebenarnya pasangan yang cocok untuk Valdez adalah Bastian, karena mereka berdua sama-sama artis terkenal dan juga kaya raya. Dan Charlie juga sadar kalau dirinya itu tidak pernah pantas untuk bersama seorang sehebat Valdez. Karena itulah setelah itu Charlie pun memutuskan untuk menemui Valdez. Saat itu Charlie pun memberikan selamat kepada Valdez atas penghargaan yang dia terima pada hari ini, dan menurut Charlie, Valdez sangat-sangat pantas untuk menerima penghargaan itu karena Valdez adalah seseorang yang bertalenta. Dan di situ Charlie pun juga bilang kalau sekarang netizen itu sangat menginginkan agar Valdez kembali lagi berhubungan bersama dengan Bastian, dan netizen juga sudah melupakan pernikahan pura-pura antara Valdez dengan Charlie. Saat itu Charlie pun akhirnya bilang kalau Valdez berhak bahagia karena Valdez adalah seseorang wanita yang sangat luar biasa. Karena itulah Valdez lebih cocok untuk berhubungan dengan Bastian, seseorang pria yang luar biasa juga. Dan Charlie merasa kalau dirinya itu tidak pernah pantas untuk Valdez dan dia tidak bisa membahagiakan Valdez. Akhirnya saat itu Charlie pun memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Valdez. I don't fit through, and we don't need to. So what are you saying? Look, if I'm being honest with myself, I really came down here just to think this works. Ya, Charlie yang pada awalnya karena cinta berusaha memaksakan diri, akhirnya dia sadar diri kalau selama ini dia tidak tahu diri dalam mencintai. Setelah itu tiba-tiba Valdez pun dipanggil oleh Bastian, dan Valdez tidak sempat mengatakan apa-apa kepada Charlie. Keesokan harinya Valdez pun sangat galau karena nyatanya Valdez itu tidak mencintai lagi Bastian, dia sudah jatuh cinta kepada Charlie. Ya, nyatanya kesederhanaan dan ketulusan Charlie lah yang membuat Valdez jatuh hati. Karena patah hati, akhirnya beberapa hari selanjutnya Valdez pun menuliskan lagu tentang patah hatinya dengan Charlie. Setelah lagunya jadi, Valdez pun langsung melakukan rekaman dan lagu itu pun langsung dipublish. Tidak diduga ternyata lagunya sangat-sangat bagus dan banyak orang yang suka dengan lagunya, bahkan lagunya sempat menjadi trending nomor 1 di Amerika Serikat. Tetapi sayangnya netizen salah paham semua karena netizen mengira kalau lagu yang diciptakan oleh Valdez itu ditujukan untuk Bastian. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Colin yang berusaha untuk menemui Charlie. Di situ Colin berniat untuk memberikan uang kepada Charlie atas kebaikan yang telah dilakukan Charlie selama ini dalam membantu Valdez. Tapi lagi-lagi di situ Charlie tidak mau menerima uangnya dan terlihat Charlie sangat-sangat patah hati ketika itu karena nyatanya Charlie masih belum bisa melupakan Valdez. Tetapi meskipun sudah berpisah dengan Valdez, Charlie pun tidak masalah karena baginya mencintai adalah soal keikhlasan. Keikhlasan untuk menyadari bahwa seharusnya dia berhak bahagia dengan orang lain yang lebih sempurna. Setelah itu Charlie pun meminta agar Colin tidak menemuinya lagi. Keesokan harinya Valdez pun diundang bersama dengan Bastian di sebuah talk show. Di situ hostnya pun menanyakan tentang lagu yang dibuat oleh Valdez dan juga Bastian, di mana mereka berdua memang sama-sama membuat lagu, di mana Bastian khusus membuat lagu untuk Valdez tentang permintaan maafannya. Tapi di situ akhirnya Valdez pun bilang kalau lagunya yang ditulis itu bukan untuk Bastian karena Valdez tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan berhubungan dengan Bastian lagi. Dan Valdez tersadar kalau memang orang yang dia cintai selama ini adalah Charlie, dan Charlie adalah satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus. Valdez pun akhirnya teringat kalau di hari itu dia mempunyai janji kepada Charlie untuk hadir di Olimpiade Matematika yang diikuti oleh murid Charlie. Tanpa pikir panjang, Valdez pun saat itu langsung nekat pergi keluar kota untuk sampai di kota di mana Olimpiade itu dilaksanakan. Perjalanannya sangat mendadak sampai-sampai Valdez tidak seperti biasanya, dia harus naik pesawat tiket ekonomi dan juga bis biasa. Dan akhirnya setelah berjuang selama beberapa jam, Valdez pun sampai di tempat Olimpiade itu.
Sesampainya di tempat itu, Charlie pun sangat terkaget karena Charlie tidak menyangka kalau Valdez itu benar-benar mau untuk hadir di Olimpiade itu dan menemui Charlie. Saat itu Valdez pun langsung mengatakan kalau dia mempunyai rasa yang lebih kepada Charlie. Tetapi Charlie menjawab kalau perbedaan mereka berdua itu terlalu besar dan terlalu banyak, dan Charlie merasa dia tidak pantas untuk bersanding bersama dengan Valdez. Setelah itu Valdez pun langsung melakukan apa yang dilakukan Charlie dulu, yaitu memegang sebuah reklame yang bertuliskan tulisan "Marry Me". Ya, nyatanya meskipun Charlie hanya orang biasa, tetapi Charlie adalah orang yang paling tulus dalam mencintai Valdez. Dan akhirnya saat itu Charlie pun memutuskan untuk mendatangi Valdez dan memeluknya. Pada akhirnya mereka berdua pun tersadar kalau mereka berdua saling mencintai, dan setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk bersama. Semua orang yang ada di sana juga ikut bahagia melihat kebahagiaan antara Valdez dan juga Charlie. Anak Charlie, Lou, juga ikut bahagia melihat ayahnya akhirnya mendapatkan seseorang yang baik hati. Dan beberapa hari selanjutnya kebersamaan antara Valdez dengan Charlie pun tersebar di publik. Netizen juga ikut senang melihatnya dan merayakan kebersamaan mereka berdua. Dan setelah itu filmnya habis.